A menikah dengan si B, punya anak si C, terjadi perceraian setelah itu. Kemudian si B ini menikah lagi dengan si A, dengan si D, sehingga si C ini punya ayah tiri namanya si D. Sehingga si C ini yang dikenal ayahnya ya D ini. Oleh D kemudian menjadi nikahkanlah si C. Pernikahannya tidak sah. Sebab itu tenang ya. Ya ibu tenang, tolong yang sabar. Ibu-ibu, jangankan istrinya mati, masih hidup itu. Orang laki-laki itu tidak ada masa iddah. Jangankan nunggu mati, masih hidup di laki, enggak ada masalah. Silakan suami sudah nikah lagi kalau nggak percaya, boleh. Iya, tenang. Makanya saya bilang yang sabar ya. Kenapa begitu? Sebab orang dari laki-laki secara fisik itu beda. Orang laki-laki itu mengalami haid, orang perempuan mengalami haid. Laki-laki tidak mengalami haid. Makanya kemarin awal-awal pertemuan saya katakan kan, ketika seorang penanti kalau sudah menikah, istri dalam keadaan haid, pembawaannya itu umumnya meskipun tidak mesti gitu. Umumnya 1 gampang capek, 2 sensitif. Maka ketika istri sedang memasak dalam keadaan haid, masakannya tidak enak, suami tidak boleh mengatakan masakan gak enak, nggak boleh. Itu bisa terjadi UFO itu. Tahu UFO? Piring terbang dalam rumah. Meskipun nggak enak, bilanglah enak. Menyenangkan istri. Sebab apa? Sensitivitasnya sedang naik. Itu ketika perempuan sedang mengalami haid. Yang kedua, gampang capek, sehingga suami harus meringankan beban istrinya ketika istri dalam keadaan haid. Kan awal-awal sudah saya katakan, gitu ya. Jadi ketika istri sedang dalam keadaan haid, nyapu, masak, nyuci, mandikan anak, setrika, supaya dibantu oleh suaminya, diringankan dan jangan dibebani dengan beban yang berat. Kalau pun ambil alih semua ketika dalam keadaan haid, itu dan istrinya sering dipijeti karena gampang capek. Itu berbahaya dalam keadaan haid. Kenapa mau begitu? Ya saya nggak tahu. Di kita begitu. Mau izin siapa? Sudah. Ada lagi lain? Ini masalah Jamnya mati Pak, sengaja jam ditinggalkan. Gimana? saya punya satu pertanyaan Ustaz. Juga gak apa-apa Pak. Ya. Masih masalah tentang apa? Pernikahan di luar hamil di luar nikah. Ya. Nah kalau secara hukum itu kan tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya kan? Karena anaknya di luar nikah tadi di bawah 4 bulan. Oh ini karena hasil persalinan maka si A tidak boleh menikahkan ya. Enggak, yang kan Si C boleh menikahinya kalau lahirnya lebih dari 6 bulan dan selama pernikahan si C menggauli si D. Di bawah 4 bulan. Oh di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan si C tidak boleh menjadi wali. Ya. Tapi kan kalau kita lihat kenyataannya itu di masyarakat itu banyak terjadi bahwa si C itu tidak mau menyerahkan pendidikannya ke wali hakim. Iya, memang kalau secara
awam masyarakat banyak begitu. Karena gengsi bangsa kita. Iya, malu kadang-kadang begitu. Ini yang jadi problem. Sehingga kan pernikahan itu terjadi kan. Iya. Secara hukum Islam itu kan sudah dosa. Iya. Nah itu siapa yang menanggung dosanya? Ini yang dia mengaku jadi wali, padahal bukan wali kok jadi wali. Nah nanti kalau misalnya kalau anaknya itu tahu misalnya gitu, itu apakah wajib menikah lagi atau gimana? Iya, itu ulang kembali dengan wali hakim. Maka saran saya kalau sudah keliru si C ngomong saja dengan wali hakim lah, Pak tolong nikahkan anak saya. Anaknya semua dengan wali hakimnya. Pak wali hakim, engkau saya angkat jadi wali hakim, nikahkan aku. Selesai. Kayak gitu. Sering terjadi di. Ini sering. Dan itu sangat problem di masyarakat. Iya. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang masalah usia kehamilan ini ya. Jadi Pak Ustadz, Banyak sekali. berarti itu menggunakan dua ini ya Pak ya, Maliki sama Bukan menggunakan silahkan pilih di Indonesia itu banyak menggunakan mazhab Syafi'i. Yang saya jelaskan saya banyak mengadopsi mazhab Syafi'i. Saya hanya berikan perbandingan ini loh ada mazhab Maliki pendapatnya begini. Kenapa? Ayat Qur'annya mengatakan hatta yadhna hamlahunna itu menurut mazhab Maliki berlaku umum apakah nikah secara sah ataupun nikah tidak sah atau tidak ada pernikahan. Kalau mazhab Syafi'i itu hanya berlaku untuk pernikahan yang sah, ayat itu berlakunya ketika anak lahir baru boleh menikah. Jadi boleh Bapak milih ketuanya gitu maksudnya. Kalau kompilasi hukum Islam dua-duanya dipakai. Orang hamil di luar nikah dinikahkan oleh KUA. Begitu anaknya lahir dinikahkan lagi. ada juga tuh Pak. Bukan ada kompilasi hukum Islam itu melakukan begitu. Iya. Hukum Indonesia, ya hukum Islam di Indonesia yang disahkan sekarang itu memperlakukan dua mazhab langsung diambil dua-duanya. Kalau saya ditanya, nggak usah begitu. Kalau saya mazhab Syafi'i, pakai Syafi'i. Kamu sudah nikah, sudah nggak perlu diulang, sah sudah. Di hukum di Indonesia cari puisi aman ya Pak. Nah, kira-kira begitulah dia. Khawatir dikritik banyak orang, akhirnya dua-duanya dipakai. Dan kompilasi sekarang sedang direvisi. Itu sah. Ya sah. Tetapi dia ada keraguan. Sejujurnya pernikahan yang kedua tak perlu karena pernikahan yang pertama sudah diakui kok dia nikah lagi. Itulah ya. Sehingga nikah lagi yang kedua itu tidak ada artinya sesungguhnya. Kalau kan Maliki setelah anak lahir nikah lagi. Bukan nikah lagi, boleh nikahnya setelahnya anaknya lahir. Jangan salah paham ya. Dalam mazhab Maliki itu perempuan hamil di luar nikah tidak boleh menikah sampai anaknya lahir. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak usah langsung nikahkan saja boleh. Cuman ketentuan nasabnya anak kayak tadi saya jelaskan, lahirnya setelah 6 bulan atau kurang dari 6 bulan dan selama menikah digauli atau tidak. Bisa dipahami ya? Kita lanjut sekarang. Wah, ya ada lagi. Oh, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Tanya ini ada kejadian ini Pak Ustaz. Jadi si A ini nikah sama si B. Nah, si A sama si B ini cerai. Jadi punya anak si C. Si C dia nikah sama si D. Yang ceritanya Ya, berat juga ini. jadi si A sama si B nikah tapi cerai. Udah cerai. Jadi si A ini, si ibu ini dia nikah lagi. Si ibu ini ibunya. Oh iya. Nikah lagi dengan Si A, Dan si D. si D, Ya si antara A sama B tadi punya anak si C. Boleh Si C jelaskan? ini nikah sama si E. Jadi hubungan Oh ini dengan kayak tadi. apa calonnya tadi? Iya, orang lain. Dia nikah si C sama si E ini nikah. Jadi hubungan nasabnya itu Pak, untuk perwaliannya ini yang kejadian ini ya, dia ini diwalikan sama si D untuk perwaliannya. Nah, karena
beranggapan nyari bapaknya kan udah selesai nih. Jadi dia nggak tahu kemana bapaknya. Jadi perwaliannya bininya itu diganti sama si D. Terus yang nikahkan si D. Jadi hukumnya gimana itu Ustaz? Saya ulang lagi biar dengar semuanya. Si A menikah dengan si B, punya anak si C, terjadi perceraian setelahnya itu. Kemudian si B ini menikah lagi dengan si A, dengan si D, dengan si D. Sehingga si C ini punya ayah tiri namanya si D. Sehingga si C ini yang dikenal ayahnya ya D. Oleh D kemudian menjadi nikahkanlah si C. Pernikahannya tidak sah. Sebab ini bukan ayahnya tetapi ayah tiri. Loh katanya diwakilkan. Ini kan sudah pergi lama. Yang mewakilkan siapa? Beda kalau ini masih hidup dengan keadaan sampai tidak mampu. Diwakilkan kepada si B untuk menikahkan. Itu namanya tauhid. Si A ini yang nggak tahu lagi Pak. Soalnya harinya susah kan. Keberadaannya nggak tahu lagi. Ketika si A tidak diberangkat, awal tadi sudah saya sampaikan urut-urutan wali: 1 ayah, 2 kakek, 3 saudara laki-laki dari mantan perempuan, saudara ayah. Ini tidak punya saudara laki-laki. Ini punya ayah, saudara ayahnya laki-laki ada atau tidak? Ada paling. Kalau misalnya nggak ada lagi sana, Tadi kan sudah saya sebut urutannya tadi, ya. Kalau wali akhir tadi nanti dulu wali hakim itu paling akhir. Pan. angka keturunannya kan mas nggak ada lagi kan mas. Oh, Mas. Untuk aturannya kita Kasihan Pak Jokowi suruh jadi wali terus, nggak sempat urus negara. Ya. Sudah. Ini saudaranya tidak ada, saudara ini tidak ada, saudara si A juga tidak ada, saudara laki-laki seayah dan saudara seibu, saudara seayah dan seibu tidak ada, saudara laki-laki seayah saja juga tidak ada. Ketika tidak ada, maka boleh menggunakan keponakan. Keponakan ini ada atau tidak? Dia tidak ada keponakan dari dia laki-laki ada. Dia boleh sepupunya dia. Lalu sepupu juga tidak ada. Satu wali hakim si C ngomong dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tadi itu ya. Pak Jokowi nggak bisa diwakilkan Menteri Agama. Menteri Agama mulai repot. Akhirnya diwakilkan pada Kemenang Provinsi. Kemenang Provinsi juga repot urusannya, diwakilkan kepada Kementerian tingkat Kota Kabupaten. Dia juga repot, diwakilkan kepada kepala KUA repot, diwakilkan kepada pegawai KUA. Itu yang boleh menjadi wali hakim. Jadi si A, si C tadi kan nikah sama si E. Dia punya anak. Karena nikahnya di perwalian sama di D, terus nasabnya itu gimana Pak Ustaz? Si yang anaknya antara C sama E tadi. Sebentar. Si C menikah dengan si E, yang jadi wali adalah si D. Otomatis pernikahannya kan tidak sah. Pernikahan yang tidak sah berarti anaknya hasil hubungan tidak sah. Karena hasil hubungan tidak sah, ini walinya bukan E. Katakanlah ini F. F ini walinya bukan si E, bukan. Tetapi walinya Pak Jokowi. Ya? Jadi harus nikah lagi Ustaz. Apa itu? Dia harus nikah lagi. Oh iya, ini kalau sudah kecil pernikahan model tidak sah, maka si C dengan si E harus menikah ulang, dinikahkan oleh wali hakim, sebab saudara bapaknya semuanya pada semua. Sebentar, ini dulu, nanti dulu. Jadi sebelumnya selesai si C sama si C otomatis kan bisa beda 12 nikahnya gagal, saya tidak sah. Ya. Ya jadi kan harus diulang. Jadi untuk si kan punya anak si F ini. Si F ini Kalau punya anak si F, lanjut punya anak si ya nanti si F ini wali hakim. Nasabnya hanya kepada si C saja, tidak boleh dinasab kepada si E. Nah, kalau di akte gimana? Akte itu tidak jadi masalah. Yang penting secara hakiki nasabnya si F hanya kepada ibunya saja, bukan kepada bapaknya. Karena ini hasil hubungan tidak
lagi ya? Pak, itu kan berarti kan terjadi kesalahan atau miskomunikasi dari untuk yang yang C bisa menikahkan E dengan walinya si B. Kan kesalahan sistem Pak, berarti saksinya juga dia, tahuannya juga nggak bertanya dan sebagainya mungkin. Sehingga mengakibatkan kesalahan dari C nikah ke E. Kan rentetannya sampai belakang nanti. Siap Pak. Untuk pembuktiannya gimana Pak? Soalnya kan sering terjadi di KUA kita, negara kita loh. Jangankan itu, tadi sudah saya katakan jangankan itu. Kok tahu aja orang nikahkan juga nggak bener kok kan? Iya, kebetulan rentetan itu nanti secara agama itu yang cara pembenarannya gimana Pak? Jadi semestinya begini, semestinya wali harus menjelaskan kepada anak kandung, anak adopsi itu harus menjelaskan. Pertama, kedua, saksi itu tahu keadaan keluarganya kayak apa. Gitu loh, namanya saksi kan harus tahu ini anak bener, anak nggak bener kan tahu gitu ya. Ini saksi di blog sama ini. Sekarang itu kan saksi. Selesai banyak itu Pak. Bukan hanya banyak, buahnya. Nah, cara pembenarannya bagaimana? Oleh karena itu ketika terjadi pernikahan semua dipastikan beresnya semua. Ya, kalau sudah beres semua selesai sudah. Itulah ya. Sudah. Ada lagi? Kita lanjut kalau nggak ada lagi sudah jam 10 ini kita lanjut lagi. Sudah mulai memberi batas apa? Ini biar saya selesaikan dulu masalah orang hamil tadi. Orang hamil minimal 6 bulan hitungannya kalau fikih. Ini saya kaji fikih ya, bukan kajian hukum positif. Kalau hukum positif hukum yang berlaku di Indonesia, nanti ada kompilasi putusan dan seterusnya. Minimal 6 bulan, umumnya 9 bulan, maksimalnya 4 tahun. Kenapa kok dibatasi 4 tahun? Apa ada 4 tahun? Ada. Orang yang lahir sampai 4 tahun dalam kandungan itu ada. Nah, sekarang masalahnya yang menentukan masalah nasab. Contoh, kok ada seorang perempuan, saya kasih gambar. Ini sudah mulai agak seru kan? Nah, ini mulai agak seru. Si A menikah dengan si B, si A laki-laki, B perempuan. Begitu menikah, kemudian selama 9 bulan setelah pernikahan, si C lahir. C lahir. Hasil pernikahan yang sah, resmi, legal dunia akhirat. Nah, setelahnya ini nikah, kemudian lahir anak, dapat 1 hari setelah kelahiran, dapat 1 hari, si A mati. Si A mati. Otomatis si B ini menjanda, ya kan? Si B janda. 3 bulan berikut, 3 tahun berikutnya melahirkan anak lah si B tadi. Orang pasti akan mengatakan si B zina ini. Sudah 3 tahun. Oh, hamil dari Kali ya. Nanti dulu. Jangan kemudian malah bingung, kita jelaskan dulu. Sabar. Sudah dapat 3 tahun, tiba-tiba si B melahirkan anak lagi. Si B melahirkan anak. Setelah melahirkan anak, maka kemudian dia dibawa ke pengadilan. Ditanya, hasil pernikahanmu dengan suami yang pertama berapa lama? 3 tahun ditambah 9 bulan, berarti 3 tahun 9 bulan, belum sampai 4 tahun. Kamu berzina dengan siapa? Pertanyaannya hakim biasanya begitu. Bukan kamu zina atau enggak, kamu zina dengan siapa? Saya tidak pernah berzina. Umpamanya begitu ya. Umpama pertanyaan hakim begitu jawabannya. Kamu berani disumpah? Berani disumpah. Dalam Al-Quran, wallahi aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah berbuat buruk seburuk itu. Apapun yang disebutkan. Sumpahnya apa saja boleh. Mau sumpah pocong, sumpah mimbar. Yang penting sumpah itu wallahinya lah yang penting. Nah, huruf sumpah itu ada 3. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau orang bersumpahnya wallah nggak sah, atau billah nggak sah. Harus wallahi, billahi, atau tallahi, yang kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia demi Allah, 3-tiganya sama. Kok dia berani bersumpah demi Allah aku tidak pernah berzina, umpamanya begitu.
Maka si 3 tahun setelah lahir ini melahirkan anak lagi namanya si D. Si D ini sesungguhnya adalah kembarannya si C selisih 3 tahun. Nasabnya dia adalah kepada si A. Kok pada menunggu semua? Ada masalah? Ada contohnya Ya, B itu lah suaminya. Kenapa? Namanya si A. Nah, saya nggak tahu kalau kejadian begitu, nggak tahu. Kok seumpama terjadi? Gitu lah, semua terjadi. Tapi kalau hamil 4 tahun ada. Siapa? Ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kandungan itu 4 tahun. Nggak, maksudnya kalau kehidupan kita sehari-hari nggak ada yang kayak gini kan? Bukan nggak ada, saya belum menemukan, barangkali ada. Gitu lah ya. Lalu di fikih itu sampai-sampai dikatakan begini. Fikihnya ada ini fikih. Pikirnya. Contoh, ini saya belum pernah mendengar, tapi dalam kitab itu ada kitab fikih. Seumpama ada sapi melahirkan seekor manusia, gitu lah. Sapi melahirkan wujudnya persis manusia, hanya kakinya atau wujud kaki. Kakinya wujud sapi, kaki sapi. Dia bisa ngomong, bisa apa. Kalau dia khutbah Jumat sah apa tidak? Itu dia. Khutbah Jumat tidak sah, tapi kalau khutbah dia adalah sah. Ya. Sebab ini adalah sapi, bukan manusia. Sehingga hukumnya bukan seperti manusia, tetapi sapi. Kalau dia sholat, boleh. Tetapi masalahnya apa ada tuh kayak begini? Ini saya nggak tahu gitu loh. Itu yang saya nggak tahu. Tetapi di fikih itu dijelaskan gitu. Gitu lah ya. Itu ada. Sudah. Ini bisa dipahami kira-kira ya. Inilah tentang perlunya orang ditentukan hamil minimal 6 bulan, umumnya 9 tahun, maksimalnya 4 tahun. Sudah mulai lalu-lalang, nampaknya ada kecapean semua. Ada lagi? Ya. Terakhir, ini pertanyaan tentang kalau beda agama itu, tentang itu yang tidak walinya itu gimana? Pernikahan beda agama itu tidak sah, ya, kecuali sebenarnya ini agak panjang ini Pak, anggapannya. Tapi nanti diulang lagi penjelasannya ya, saya gambarkan sekilas saja ya, sekilas saja, karena panjang penjelasannya. Saya jelaskan begini. Orang ahlul kitab itu jenisnya ada 2, Nasrani, Yahudi. Nasrani itu ada 2, Yahudi itu ada 2. Lah orang Nasrani kitabiyah itu orang Nasrani yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Isa sebagai utusan Allah atau nabinya Allah, bukan sebagai anaknya Allah. Ini orang Nasrani disebut Nasrani kitabiyah. Perempuan mereka boleh dinikahi laki-laki Muslim dengan ada ketentuan anaknya ada jaminan seluruhnya Islam. Dan tetapi kalau ada orang Nasrani mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Isa sebagai anaknya Allah, ini Nasrani musyrikin. Perempuan mereka tidak boleh dinikahi laki-laki Muslim. Sembelihan mereka tidak halal dimakan oleh orang Islam. Kalau Nasrani kitabiyah nyembelih kambing korban, ya, aku minta tolong sembelihkan korbanku, sah. Nasrani kita, iya. Apa ada kok? Ada di Mesir, ada banyak. Kalau di Indonesia saya dapat informasi katanya Roy Martin itu presiden ortodok katanya, tapi nggak tahu benar atau enggak, saya kurang begitu paham. Lah itu ya, itu Nasrani kita, iya. Kalau dia ada orang Nasrani mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Isa sebagai anaknya Allah, mereka disebut Nasrani musyrikin. Perempuannya tidak boleh dinikah oleh laki-laki Muslim, sembelihan mereka tidak halal dimakan oleh orang. Demikian pula orang Yahudi itu ada 2, ada Yahudi kitabiyah, ada Yahudi musyrikin. Yahudi kitabiyah orang Yahudi yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Uzair sebagai nabinya Allah atau sebagai orang soleh, dan malaikat-malaikat adalah hamba-hambanya Allah. Ini orang Yahudi mengaku seperti itu namanya Yahudi kitabiyah. Perempuan mereka boleh dinikahi laki-laki Muslim dengan ketentuan anaknya semua ada jaminan Islam.
Dan sembelihan mereka juga halal dimakan oleh orang Islam. Yang kedua, Yahudi musyrikin, orang Yahudi yang mengakui Nabi Uzair sebagai anaknya Allah, anak laki-lakinya Allah, malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Ini orang Yahudi disebut Yahudi musyrikin. Perempuan mereka tidak boleh dinikahi laki-laki Islam. Sembelihan mereka tidak halal dimakan oleh orang Islam. Sudah. Ini tentang diperbolehkannya orang laki-laki. Ingat, laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab yang kitabiyah, bukan yang musyrikin. Bisa dipahami dari sini? Tetapi kalau sebaliknya, perempuan yang muslimah, laki-lakinya kafir, tidak boleh dilangsungkan meskipun mereka adalah ahlul kitab yang kitabiah laki-laki. Tidak boleh. Kalau dilangsungkan pernikahannya, tidak sah pernikahannya. Meskipun beberapa negara mengesahkan pernikahan itu, tapi dalam hukum Islam tidak diakui sebagai sah pernikahan. Sudah. Dan nanti hubungannya dengan masalah waris, masalah macam-macam di belakang. Ini insya Allah kalau pertemuan ini kira 1 tahun sudah selesai. Kira-kira lah ya. Kira-kira 3 tahun saya. Tapi kalau dipercepat gitu ya 2 bulan itu selesai ya, tergantung. 6 SKS. Gitu. Ini saja sudah 6 SKS kemungkinan pertemuannya. Kalau 1 SKS 45 menit sudah berapa ya? Berapa? Itu yang diharamkan yang nasrani itu sembelihannya itu semua. Maksudnya kalau dia masak ayam, juga kita nggak boleh makan itu. Sayur, masak sayur juga. Kalau sayur ya nggak bisa beli. Saya itu Nasrani Pak, Nasrani semua. Makanya ibu saya nggak pernah menangis itu karena diharamkan untuk mengucapkan hari Natal Pak. Itu ibu saya nangis karena semangat ayah saya pas waktu dia mau baru mulai belajar ngaji di masjid itu langsung nggak boleh mengatakan hari Natal, sedangkan kakek dari ibu saya sampai ibu saya itu yang di Jawa itu semuanya Nasrani. Ibu saya dapat ayah saya kan sampai saya kan Islam. Nah, pas waktu di keluarga besar nggak boleh. Bahkan kita kumpul makan bareng gitu. Padahal kalau masak sayur makan bareng no problem. Ya. Masak telur ayam lah ya, bukan telur ayam, telur ayam, telur puyuh nggak boleh dimakan bareng-bareng boleh. Kecuali yang sembelih. Apa yang boleh? Kecuali yang disembelih nggak boleh. Oh iya, makan yang disembelih oleh mereka. Itu kalau Nasrani musyrikin. Kalau yang kita boleh kita makan bareng-bareng. Yang disembelih mereka lah Pak ya. Yang disembelih oleh mereka Nasrani musyrikin atau Yahudi musyrikin tadi tidak boleh dimakan oleh. Tapi kalau mereka Nasrani kitabiah atau Yahudi kitabiah boleh dimakan oleh kita. Tapi kalau beli di pasar boleh deh. Di pasar dia jual. Hah? Iya. Di Mancur itu ada orang Buddha lah ya, kalau nggak salah Cina saja. Cina itu umumnya Buddha, tapi nggak tahu saya Buddha nggak tahu. Kalau yang jual orang Islam sah. Sebenarnya ya. Nah nantilah sembilan itu nanti hubungannya ini dari kata makni dia takut saya kalau buahnya itu makni dekat karuan sampai bingung nanti tanyakan lagi. Ini biar berurutan satu sebab nanti menyangkut masalah hubungan keluarga, takziah. Kalau punya saudara atau hajatulan yang non muslim, apa kewajiban kita dan seterusnya, gimana hukumnya orang murtad, gimana hukumnya orang kafir masuk Islam kemudian menikah, gimana hukumnya orang dua-duanya suami istri kafir kemudian masuk Islam, apakah perlu menikah lagi atau tidak. Yang penting ada kaitannya dengan keluarga, insya Allah kita akan jelaskan. Wah itu banyak, bukunya besar, kerat-kerat. Gitu ya. Nah itu kalau mau dibikin buku, kalau mau ditulis buku lah banyak besar. Nah, gitu ya. Ucapan selamat Natal apa nanti kita bahas berikutnya. Dan kita itu, ini buat aku semua kan sarjana semua toh. Ya. Kalau intelektual, jangan ikut-ikutan orang awam. Dulu sekarang itu banyak orang awam sudah mengikuti, sudah menentukan hukum. Tokohnya kemudian ikut seperti yang diputuskan oleh orang awam. Mestinya orang awam mengikuti orang yang ngerti tentang hukum. Yang terjadi sekarang tumpang tindih. Kalau sudah begitu, wah, itu berarti musyrik, kafir ini lagi jadi. Itu akibat ketidakpahaman. Gitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan memberikan kemanfaatan yang lalu. Al-Fatihah.
sampai jam 9, ternyata jam 10.04 baru selesai. Tapi luar biasa bahwa tentang pernikahan itu adalah sesuatu yang menarik dan kita harus tahu. Makanya sementara kita sendiri adalah ada dalam wilayah Indonesia yang juga harus patuh kepada undang-undang. Makanya di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dengan tegas di sana dikatakan bahwa pernikahan itu akan sah menurut apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Kita orang Islam berarti kita harus, kalau secara undang-undang ingin kita diakui, berarti sah secara agama kita. Agama kita adalah Islam fikih, berarti adalah hukum Islam. Makanya dan di dalam agama Islam itu sudah luar biasa diatur secara runtut, diatur secara, apalagi di dalam fikih, dalam kitab-kitabnya. Makanya di dalam pesantren itu luar biasa. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz, sampai hal-hal yang sifatnya futuristik, sifatnya kira-kira masa depan, sifatnya kira-kira kemungkinan yang itu diatur bahkan di dalam. Makanya kalau belajar di pesantren itu luar biasa. Mungkin nanti Ustaz Kaman akan menyampaikan darah haid itu ada semua itu di kitab ternyata. Warnanya apa, ini benar Ustaz ya? Warnanya apa, ini termasuk darah bagaimana analisanya, itu di kitab di pesantren sudah dipelajari Bapak Ibu. Tapi di pesantren di kitab kuning itu saya nggak tahu yang pesantren sekarang. Makanya Bapak Ibu, Islam sudah mengatur sedemikian rupa dan sangat teratur. Jangan sampai ketika terjadi perzinahan itu maka kemudian luar biasa tatanan yang sudah diatur dengan sedemikian rapi oleh agama Islam itu menjadi berantakan semuanya. Contohnya dalam hal pernikahan, ketika terjadi perzinahan maka akan turun menjadi kacau semua. Sampai ke turun-turunnya akhirnya menjadi berantakan tatanan yang sudah sangat teratur diatur di dalam agama Islam. Makanya kita harus tahu, pada kesimpulannya adalah kita harus tahu, salah satunya adalah kita sebagai sarjana kita lindungi anak-anak kita dari perzinahan yang barangkali pergaulan sekarang sedemikian bebasnya. Baik laki-laki maupun perempuan, kita sebagai seorang sosok bapak dan sosok ibu, kita semuanya harus tahu, kita semuanya harus teori tentang pernikahan. Itulah alasan kenapa Bapak Ustadz Muhammad Agil ini sudah kita undang. Kita tutup pertemuan kita berani dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.